Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai proposal penelitian dan penelitian pengembangan. Adapun anggota dari kelompok 5, Nanda Nurhalifa, NPM 1986210030, Ismi Saada Duyanti, NPM 1986210005, Cynthia, NPM 1986210023, Yesi Siti Rohmah, NPM 1986210003, Intan Tiara, NPM 1986210017, dan Monica Cecilia, NPM 1986210026. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Cynthia. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan membahas mengenai proposal penelitian kuantitatif. Rancangan atau proposal penelitian merupakan pedoman yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang dapat diikuti oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dalam menyusun rancangan penelitian, perlu diantisipasi tentang berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mendukung dan yang dapat menghambat terjadinya atau terlaksananya penelitian. Dalam rancangan penelitian atau yang sering disebut dengan proposal penelitian, paling tidak terdapat 4 komponen utama, yaitu permasalahan, landasan teori, pengajuan hipotesis, metode penelitian, organisasi, dan jadwal penelitian. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pada bagian ini berisi sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian. Peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah itu, peneliti harus menunjukkan adanya suatu penyimpangan yang ditunjukkan dengan data dan menuliskan mengapa perlu atau mengapa hal itu perlu diteliti. Identifikasi masalah. Pada bagian ini, perlu dituliskan berbagai masalah yang akan diteliti. Semua masalah dalam objek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti, sedapat mungkin harus dapat dikemukakan. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, maka peneliti perlu melakukan studi pendahuluan kepada objek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara ke berbagai sumber, sehingga suatu permasalahan dapat diidentifikasikan. Yang selanjutnya, batasan masalah. Karena adanya keterbatasan, waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat berjalan dengan lancar, maka peneliti harus memberikan batasan di mana akan melakukan penelitian, variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. D. Rumusan masalah. Setelah masalah yang akan diteliti itu ditemukan, variabel apa saja yang akan diteliti, dan bagaimana hubungan antara variabel dengan variabel yang lainnya saling berhubungan, maka masalah yang akan diteliti itu harus dapat dirumuskan secara spesifik. E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini berbeda dengan tujuan penelitian yang ada pada sampul skripsi atau tesis, yang merupakan tujuan formal, misalnya untuk memenuhi salah satu syarat untuk menjadi atau untuk mendapatkan gelar sarjana, tetapi tujuan di sini berkenaan dengan tujuan penelitian dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan adanya rumusan masalah yang ditentukan. Misalnya, rumusan masalahnya, bagaimanakah tingkat kedisiplinan guru di sekolah A, maka tujuan penelitiannya itu adalah ingin mengetahui bagaimana tingkat kedisiplinan di sekolah A. F. Kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis, dan yang kedua adalah kegunaan praktis untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Poin yang kedua yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. A. Deskripsi teori. Deskripsi teori adalah teori yang relevan digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan. B. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang terjadi diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. C. Hipotesis penelitian. Karena hipotesis merupakan suatu jawaban sementara,
terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik tolak dari merumuskan hipotesis adalah merumuskan masalah dengan kerangka berpikir. Ketiga, prosedur penelitian. A. Metode penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, diperlukan metode penelitian. Untuk itu, bagian itu perlu diterapkan metode penelitian apa saja yang digunakan, apakah metode penelitian survei atau metode penelitian eksperimen. B. Populasi dan sampel. Dalam penelitian perlu dijelaskan populasi dan sampel dapat digunakan sebagai sumber data. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan, maka sampel yang digunakan sebagai sumber harus representatif. Dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dan populasi secara random dalam jumlah tertentu. C. Instrumen penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk mengukur segala gejala akan menggunakan instrumen penelitian. Jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung pada variabel yang diteliti. Kalau misalnya variabel yang diteliti itu ada 3, jadi instrumen yang digunakan pun harus ada 3. D. Teknik pengumpulan data. Teknik yang diperlukan di sini adalah pemilihan teknik mana yang digunakan yang paling tepat, sehingga betul-betul dapat dinyatakan valid dan terbukti kebenarannya. F. Teknik analisis data. Untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka teknik penelitian ini berkaitan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang disajikan. Poin yang keempat ada organisasi dan jadwal penelitian. A. Organisasi penelitian. Bila penelitian dilakukan oleh tim atau kelompok, diperlukan adanya organisasi pelaksana penelitian. Minimal ada ketua yang bertanggung jawab dan ada anggota yang bertanggung jawab untuk membantu ketua kelompoknya. B. Jadwal penelitian. Setiap rencana atau rancangan penelitian harus dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal kegiatan berisi apa saja yang akan dilakukan serta berapa lama kegiatan penelitian dilakukan. Yang kelima, ada biaya penelitian. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Jumlah biaya yang diperlukan tergantung dengan profesionalisme tenaga peneliti dan pendukungnya, tingkat risiko kegiatan yang dilakukan, jarak tempuh antara peneliti dengan kegiatan penelitiannya, serta tempat tinggal dan lamanya penelitian yang dilakukan. Biasanya, biaya penelitian pada umumnya 60% digunakan untuk tenaga dan 40% digunakan untuk biaya pendukung. Baik, terima kasih kepada Saudari Cynthia yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nende Nurhalifah. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang diteliti sudah jelas, realitas dianggap tunggal, tetap teramati, pola pikir edukatif, maka proposal penelitian kualitatif dipandang sebagai blueprint yang harus digunakan sebagai pedoman baku untuk melaksanakan dan mengendalikan penelitian. Sedangkan dalam metode kualitatif yang berpandangan bahwa realitas dipandang suatu holistik atau kompleks, dinamis, penuh makna, dan pola pikir edukatif sehingga permasalahan belum jelas, maka proposal penelitian kualitatif yang dibuat masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki objek penelitian atau situasi penelitian atau juga situasi sosial. Oleh karena itu, proposal penelitian kualitatif diibaratkan oleh Bogdan seperti seorang yang akan merencanakan piknik. Lalu ada komponen dan sistematika proposal. Di dalam komponen sistematika dalam proposal ini, penelitian kualitatif tidak berbeda dengan penelitian kuantitatif. Seperti telah dikemukakan, yang berbeda adalah bahwa semua komponen dalam proposal penelitian kuantitatif sudah merupakan hal yang baku, sedangkan dalam proposal penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Setelah itu lapangan mungkin masalah, fokus, teori teknik pengumpulan data, analisis data, bahkan
judul penelitian bisa berubah. Komponen dalam proposal penelitian tersebut secara garis besar terdiri atas pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, jadwal penelitian, organisasi penelitian, biaya penelitian. Komponen dalam proposal tersebut dapat disusun dan dalam bentuk sistematika proposal. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, lalu yang kedua itu ada prosedur penelitian. Di dalam prosedur penelitian ini ada metode dan alasan mengapa menggunakan metode tersebut. Yang kedua ada tempat penelitian, yang ketiga ada instrumen penelitian, yang keempat ada stempel sumber data, yang kelima ada teknik pengumpulan data, dan yang keenam ada teknik analisis data, yang terakhir ada rencana pengujian keabsahan data. Lalu ada organisasi dan jadwal penelitian. Baik, terima kasih kepada Nanda Nur Halifah yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Intan Tiara. Kepadanya saya persilahkan. Metode penelitian dan pengembangan. A. Pengertian metode penelitian dan pengembangan telah banyak digunakan pada bidang-bidang ilmu alam dan teknik. Hampir semua produk teknologi seperti alat-alat elektronik, kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal laut, senjata, obat-obatan, alat kedokteran, bangunan gedung bertingkat, dan alat rumah tangga yang modern diproduk dan dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan bisa juga digunakan dalam bidang ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, manajemen, dan lain-lain. B. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan tersebut ditunjukkan pada penjelasan sebagai berikut. 1. Potensi dan masalah. Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila digunakan akan memiliki nilai tambah. Sebagai contoh, di pantai selatan Pulau Jawa terdapat potensi angin dan sinar matahari. Kedua potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk listrik atau untuk turbin air. 2. Mengumpulkan informasi. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan update, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai beban untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, penelitian perlu melakukan penelitian unit-unit pelayanan apa saja yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, ditemukan 24 unit yang melakukan pelayanan. 3. Desain produk. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya pada contoh tentang produk pendidikan. Di atas hasil akhir dari kegiatan ini adalah berupa desain metode, yaitu rancangan metode pembelajaran baru. 4. Validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini metode mengajar baru, secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghindarkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. 5. Perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. 6. Uji coba produk. Dalam bidang pendidikan, desain produk seperti metode mengajar baru dapat langsung diuji coba. Setelah divalidasi dan direvisi, uji coba tahap awal dilakukan dengan simulasi penggunaan metode mengajar tersebut. Setelah disimulasikan, maka dapat diuji cobakan pada kelompok yang terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah metode mengajar baru tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan metode pengajar yang lama atau yang baru.
Baik, terima kasih kepada Saudari Intan yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yesi Siti Rohmah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini yang ketujuh ada revisi produk. Penyajian efektivitas metode mengajar baru pada sampel menunjukkan bahwa metode mengajar baru lebih efektif daripada mengajar metode lama. Yang kedelapan yaitu ada uji coba. Setelah penyajian terhadap produk hasil dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting. Yang kesembilan ada revisi produk. Revisi ini dilakukan apabila di dalam lembaga pendidikan terdapat sebuah kekurangan. Yang ke-10 ada pembuatan produk massal. Bila produk yang berupa metode mengajar baru telah efektif, maka mengajar baru dapat diterapkan. Baik, terima kasih kepada Yesi Siti Rohmah yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ismi Saada Duyanti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian R&D atau Research and Development. Ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sehingga akan menghasilkan produk baru. Kemudian selanjutnya akan diuji kelayakan dari produk tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistematika laporan penelitian R&D. Yang pertama, dari sistematika laporan R&D itu harus membuat halaman atau judul. Kemudian termuat abstrak, kata pengantar, daftar isi dari laporan, daftar gambar yang digunakan, serta daftar tabel. Kemudian dari bab 1 kita harus memuat pendahuluan, yang mana pendahuluannya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian dilanjut dengan bab 2 yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan panduan atau pengajuan hipotesis yang berisi tentang deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis atau produk yang dihasilkan dari penelitian R&D tersebut. Kemudian dilanjutkan ke bab 3 yaitu prosedur penelitian yang berisi langkah-langkah penelitian, metode penelitian tahap 1, populasi sampel dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, perencanaan desain produk, dan validasi. Dan dilanjut dengan metode penelitian tahap 2, memuat model rancangan eksperimen untuk menguji produk yang telah dirancang atau disusun. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, instrumen penelitian. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Selanjutnya, untuk bab selanjutnya yaitu bab 4, yaitu membuat hasil penelitian dan pembahasan, yang mana memuat desain awal produk atau gambar dan penjelasan. Selanjutnya hasil pengujian pertama. Selanjutnya revisi produk, gambar setelah direvisi dan penjelasannya. Yang keempat, hasil pengujian tahap kedua. Yang kelima, revisi produk atau gambar setelah direvisi dan penjelasannya. Yang keenam, penyempurnaan produk. Yang ketujuh, pembahasan produk. Kemudian terakhir yaitu bab 5, kesimpulan dan saran penggunaannya. Tentunya berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap laporan atau proposal tersebut. Kemudian juga dilampirkan daftar pustaka, daftar instrumen, lampiran data, dan produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh judul penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada penelitian R&D. Judul tentu harus mencerminkan produk yang akan dihasilkan. Contoh yang pertama yaitu pengembangan pola pembelajaran teknologi bagi anak-anak cacat. Yang kedua, contoh kedua, pengembangan media belajar berbasis komputer. Yang ketiga, pengembangan sistem pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi peserta didik.
Selanjutnya, pengembangan model pembelajaran berbasis kurikulum muatan lokal untuk pembelajaran matematika. Selanjutnya, pengembangan alat kendali mutu pendidikan berbasis ajaran agama. Dan yang terakhir, pengembangan sistem manajemen pendidikan berbasis kemajuan. Dalam setiap laporan RNB tentu memuat sebuah rumusan masalah. Di sini saya memberikan satu contoh rumusan masalah yang biasanya termuat pada laporan RNB, seperti metode apakah yang cocok untuk diterapkan pada pembelajaran produktif di SMK keahlian, khususnya pada jurusan manajemen bisnis. Nah, dalam laporan penelitian RNB juga memuat sebuah atau beberapa pertanyaan penelitian, seperti bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran produktif saat ini oleh guru program keahlian manajemen bisnis. Yang kedua, desain model pembelajaran produktif hasil pengembangan seperti apakah yang diharapkan sesuai oleh guru dalam keahlian manajemen dan bisnis. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, metode yang digunakan tentunya metode penelitian R&D atau Research and Development. Kedua, tahap penelitian. Tahap studi yang pertama itu tahap studi. Pendahuluan dilakukan dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang kedua, tahap pengembangan desain model dengan menerapkan pendekatan deskriptif. Dilanjutkan dengan penerapan uji coba terbatas desain model dengan menerapkan metode eksperimen atau single one shot case study. Setelah ada perbaikan dari uji terbatas, maka dilanjutkan dengan uji yang lebih luas dengan metode penerapan eksperimen atau one group pretest, post test. Yang tahap ketiga atau yang terakhir itu adalah tahap validasi model dengan metode eksperimen kuasi atau pretest, post-test with control group design. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Penyelenggaraan pembelajaran produktif pada saat ini, pembelajaran program produktif atau penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang terjadi selama ini tidak sejalan dengan model dan prinsip pembelajaran, yang mana siswa belum mengoptimalkan modul dan instruksional sheet serta belum mengembangkan panduan spesifik sesuai pembelajaran kompetensi. Selanjutnya yaitu pengujian model. Pengujian dilakukan untuk mengembangkan model melalui dua tahap. Yang pertama itu pengujian terbatas. Pengujian terbatas dilakukan pada satu SMK dengan 3 kali uji coba, yaitu uji coba 1, 2, sampai uji coba 3. Metode eksperimen single one shot case study. Model eksperimen ini digunakan pada uji coba terbatas ini. Selanjutnya, pengujian model. Pengujian model diuji untuk mengembangkan model dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, pengujian terbatas. Pengujian terbatas dilakukan pada 1 SMK dengan 3 kali uji coba. Uji coba 1, uji coba 2, dan uji coba 3. Metode eksperimen model single one shot case study ini dilakukan pada tahap ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada tabel, berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata uji coba 2 tentu lebih besar dan berbeda secara signifikan dengan nilai uji coba, yaitu 71,28 lebih besar dari 68,67. Dapat disimpulkan dari uji coba tersebut bahwa model yang dihipotesiskan terbukti akan efektif berdasarkan pada pengujian terbatas. Dalam uji coba SMK tersebut, maka dapat diperoleh hasil seperti substansi isi dan fleksibilitas,
struktur desain model termasuk pada kategori yang tinggi. Penerapan desain model memberikan kemudahan guru dalam penilaian dan pembelajaran serta evaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan prestasi siswa secara signifikan. Terima kasih kepada Saudari Ismi yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Monica Sisilia. Kepadanya saya persilahkan. Kemudian ada pengujian di SMKA. Data hasil pengujian model pada SMKA dengan jumlah siswa 36 ditunjukkan pada tabel 16.7 berikut. Berdasarkan tabel 17.7 terlihat bahwa pengujian dilakukan 3 kali, yaitu uji coba 4, 5, dan 6. Model dapat dinyatakan efektif apabila nilai uji coba kelima lebih besar dari uji coba keempat, dan pengujian 6 lebih besar dari nilai uji coba 5. Hasil pretest untuk 3 kelompok sama, sehingga yang diuji signifikasinya hanya hasil post-test. Berdasarkan tabel 16.7 tersebut, terlihat bahwa nilai rata-rata uji coba 5 atau 73,18 lebih besar dari nilai rata-rata uji coba 4 yaitu 71,17. Dalam pengujian signifikasi diperoleh harta T hitung atau 6,39 lebih besar dari harga T atau 2,00. Dengan demikian, perbedaan tersebut dinyatakan signifikan. Rata-rata uji coba 6 atau 76,61 lebih besar dari harga T tabel, yaitu 2,00. Rata-rata uji coba 6, di mana 76,61, juga lebih besar dari rata-rata uji coba 4, yaitu 71,17. Dan harga T hitung, yaitu 13,12, lebih besar daripada T tabel atau 2,00. Jadi, perbedaannya signifikan. Kesimpulannya, model efektif pada SMKA karena di setiap diuji coba menghasilkan nilai yang cenderung lebih tinggi. Kemudian ada pengujian di SMKB. Data hasil pengujian model pada SMKB dengan jumlah siswa 38 ditunjukkan pada tabel 16.8 sebagai berikut. Berdasarkan tabel 16.8 terlihat bahwa pengujian dilakukan 3 kali yaitu uji coba 4, 5, dan 6. Model dapat dinyatakan efektif apabila nilai uji coba kelima lebih besar dari uji coba keempat dan pengujian 6 lebih besar dari nilai uji coba kelima. Hasil pretest untuk 3 kelompok sama sehingga yang diuji signifikansinya hanya hasil post-test. Berdasarkan tabel 16.8 terlihat bahwa nilai rata-rata uji coba 5 yaitu 70,39 lebih besar dari nilai rata-rata uji coba 4 atau 67,55. Dalam pengujian signifikasi diperoleh harta T hitung atau 7,40 lebih besar dari harga T atau 2,00. Dengan demikian perbedaan tersebut dinyatakan signifikan. Rata-rata uji coba 6 atau 73,05 lebih besar daripada nilai uji coba 5 yaitu 70,30. Dan harga T hitung 8,45 lebih besar dari harga T tabel yaitu 2,00. Rata-rata uji coba 6 yaitu 73,05 juga lebih besar dari rata-rata uji coba 4 di mana 67,55. Dan harga T hitung 12,42 lebih besar daripada T tabel 2,00. Jadi perbedaannya signifikan. Kesimpulannya, model efektif pada SMKB karena setiap uji coba menghasilkan nilai yang cenderung lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada pengujian di SMKC. Data hasil pengujian model pada SMKB dengan jumlah siswa 36 ditunjukkan pada tabel 16.9 berikut. Yaitu berdasarkan tabel 16.9 terlihat bahwa pengujian dilakukan 3 kali, yaitu uji coba 4, 5, dan 6. Model dapat dinyatakan efektif apabila nilai uji coba kelima lebih besar dan uji coba keempat, dan pengujian 6 lebih besar dari nilai uji coba kelima. Hasil pretest untuk 3 kelompok sama, sehingga yang diuji signifikasinya hanya hasil protes. Jumlah sampel sama dengan 38. Berdasarkan tabel 16.9, terlihat bahwa nilai rata-rata uji coba 5 di mana 67,91 lebih besar dari nilai rata-rata uji coba 4 yaitu 63,09. Dalam pengujian signifikasi diperoleh harta T hitung
yaitu 11,41 lebih besar dari harga tabel atau 2,00. Dengan demikian, perbedaan tersebut dinyatakan signifikan. Rata-rata uji coba 6 yaitu 70,54 lebih besar daripada nilai uji coba 5 yaitu 67,91 dan harga T hitung yaitu 15,08 lebih besar daripada T tabel yaitu 2,00. Jadi perbedaannya signifikan. Kesimpulannya ialah model efektif pada SMK C karena setiap uji coba menghasilkan nilai yang cenderung lebih tinggi. Selain itu, dalam uji coba yang lebih luas atau 3 SMK tersebut penerapan desain pembelajaran perspektif dengan learning good memperoleh hasil yang pertama, substansi, isi, dan fleksibilitas struktur desain model berkategori tinggi. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan tugas guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa secara signifikan. Data ditunjukkan pada tabel 16.7 dan tabel 16.8 maupun tabel 16.9. Yang terakhir, dalam skala sekolah tertentu, penerapan desain model memperoleh dukungan atau alat dan bahan, serta dukungan dari institusi pasangan yang tinggi. Kemudian ada tingkat keterterapan model. Data tentang tingkat keterterapan model ditunjukkan pada tabel 16.10 berikut. Model diuji cobakan pada SMK A, SMK B, dan SMK C yang masing-masing terakreditasi dengan sangat baik, dan sedang. Berdasarkan tabel 16.10 berikut, terlihat bahwa desain model pembelajaran perspektif dengan penerapan learning good memiliki tingkat keterterapan yang tinggi terutama bagi SMK terakreditasi sangat baik dan baik, yaitu SMK A dan SMK B. Sedangkan SMK yang terakreditasi C, yaitu SMK C, faktor yang kurang mendukung dalam penerapan model terutama yang berkaitan dengan alat dan bahan pembelajaran produktif yang tersedia, serta dukungan institusi pasangan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Kemudian ada validasi model, di mana validasi model meliputi dua hal, yaitu dampak penerapan model terhadap tugas guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar dan dampak penerapan model terhadap prestasi belajar siswa. Yang pertama ada dukungan terhadap tugas guru, di mana berdasarkan angket yang diberikan kepada 14 guru tentang dampak penerapan model pembelajaran perspektif dengan penerapan learning good, diperoleh data seperti ditunjukkan pada tabel 16.10. Berdasarkan tabel 16.11 tersebut, terlihat bahwa dengan diterapkannya model pembelajaran, maka 79,92% guru menyatakan bahwa dalam menyusun rencana pembelajaran lebih mudah, 72%-nya menyatakan dalam melaksanakan pembelajarannya lebih mudah, dan 94,54% guru menyatakan dalam hal evaluasi pembelajaran lebih mudah. Kemudian pada tabel 16.11, dampak penerapan learning good terhadap pelaksanaan tugas guru, di mana terdapat aspek tugas dan deskripsi hasil penerapan model, yaitu lebih mudah, ada kesamaan, dan lebih sulit. Aspek tugas yang pertama menyusun rencana pembelajaran dengan lebih mudah itu 76,92 pada seluruh komponen, yaitu 23,08% pada modul diklat. Ada kesamaannya yaitu 76,40% tidak, 15,07% pada penyusunan tes, dan 88,53% pada penyusunan job sheet dan modul. Yang lebih sulitnya ialah 15% penyusunan tes. Kemudian yang kedua ada melaksanakan pembelajaran, di mana 72% pada pengelolaan kelas, layanan atau bimbingan diklat, dan pelaksanaan tes. Yang 24%-nya layanan dan bimbingan siswa, dan 4% pada pelaksanaan tes. Kemudian kesamaannya 80% tidak, 16% di pelaksanaan tes, dan 4% pada layanan bimbingan. Yang lebih sulitnya ialah 5,66% pada pelaksanaan tes dan 3,77% pada pembimbingan siswa. Yang terakhir ada melaksanakan evaluasi hasil belajar, di mana yang lebih mudahnya yaitu 94,54% pada penyusunan, pelaksanaan tes, dan remedial, 5,46% pada penyusunan tes.
dan ada kesamaan 78,80%, tidak 8,14% pelaksanaan remedial, dan 13,06% pelaksanaan tes. Lebih sulitnya ialah 3,71% pada penyusunan tes. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.